Wah, ternyata omongan Habib Rizik sesuai dengan kasus pembunuhan Brigadir J. Ferdy Sambo resmi tersangka. Ferdy Sambo, saudara, akhirnya jadi tersangka. Terjaga sudah marwah institusi kepolisian. Kapolri Listio Sigit Prabowo salam presisi. Jadi ya itulah, saudara, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karomah dari Habibana Habib Bahar nih dan Habib Rizik Syihab serta keluarga korban KM50. Allahu Akbar. Sumpah mubahalah, ya kan? Jadi Habibana Habib Rizik Syihab nih, inilah skenario dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu yang lebih baik, selalu yang terbaik, selalu pasti yang terbaik bagi keadilan. Allahu Akbar. Kasus penembakan Brigadir J di Surau titik 2, mubahalah HRS sedang berjalan. Coba kita lihat ya. Doa orang-orang yang terzalimi dimakbulkan oleh Sang Pencipta, ungkapnya. Kata Ki Surau, Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo pernah menangani oknum kepolisian yang terlibat dalam pembunuhan 6 laskar FPI. Publik pun kecewa oknum polisi yang terlibat kasus pembunuh 6 laskar FPI tidak dihukum, jelas Ki Surau. Karena ya begitu, Ferdy Sambo ya kan dengan kekuatan, dengan powernya juga ya kayaknya nggak mungkin jadi tersangka. Taunya jadi tersangka, saudara. Nah, jadi kembali ke mubahalah tadi. Kata mubahalah ini berasal dari bahlah atau buhlah, yang berarti kutukan dan laknat, saudara. Nah, jadi beritanya jelas, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan penanganan terbaru kasus tewasnya Brigadir J. Ki Surau mengatakan mubahalah HRS jangan dibuat main-main karena seorang cucu Rasulullah dan mempunyai keikhlasan tinggi. Lihat saja, publik pun tertawa pernyataan polisi CCTV di lokasi kejadian mati. Ini sangat aneh, papar Ki Surau. Menurut Ki Surau, keadilan buat HRS akan menemukan jalannya sendiri di tengah hujatan dari buzzer dan ketidakadilan aparat penegak hukum. Nah, itu yang kan kita, karena memang Kompolnas adalah bagian tim daripada penyidik, kami meminta supaya sifat Kompolnas yang pengawas itu melakukan pengawasannya, dan beliau tadi berjanji sore ini jam 3 akan disampaikan. Gitu. Bahwa progres penyidikan tewasnya Brigadir J telah menunjukkan ke arah yang positif, di mana Ferdy Sambo telah diperiksa. Ya, rupanya sudah diperiksa oleh tim sus ya. Masalahnya adalah tim sus tidak terbuka ya. Jadi ternyata yang diperiksa adalah Ferdy Sambo oleh tim sus. Persoalannya adalah pemeriksaannya nggak jelas kapan, hasilnya apa. Itu yang ditunggu-tunggu orang, karena ini adalah saksi kunci ya. Ferdy Sambo adalah orang yang di luar. Bayangkara II atau Barada Richard Eliezer Pudihang alias Baradae membeberkan pengakuan soal kasus Brigadir J yang jelas berbeda dengan keterangan awal. Pengakuan ini akhirnya membuka kasus Brigadir J semakin terang. Terbaru, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menetapkan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka keempat dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Hal ini disampaikan pada Selasa 9 Agustus 2022. Menanggapi adanya kebohongan dalam kasus Brigadir J, Ketua Partai Umat Mustafa Nahrawardaya mengatakan bahwa hal ini sesuai dengan omongan ex-imam besar Front Pembela Islam, Habib Rizik Syihab, kala yang dibebaskan dari penjara beberapa waktu lalu. Sebelumnya diketahui, Habib Rizik menegaskan bahwa ia akan tetap berjuang membela hak-hak umat dan tidak akan mengkhianati umat usai dinyatakan bebas bersyarat dengan status tahanan kota pada Rabu 20 Juli 2022. Dalam konferensi persnya usai bebas, Habib Rizik juga menggaungkan revolusi akhlak untuk melawan kezaliman yang terjadi di tanah air. Mantan imam besar FPI itu juga menyebut bahwa Indonesia saat ini banyak korupsi dan darurat kebohongan. Maka kebohongan sudah membudayakan dan negara kita lagi darurat kebohongan. Karena itu yang saya ingin sampaikan di sini, saudara, apa itu darurat kebohongan? Apa itu darurat korupsi? Apa itu darurat kezaliman? Apa itu darurat utang? Apa itu darurat ekonomi dan lain sebagainya?
Maka kuncinya yuk sama-sama kita obati semua itu dengan revolusi akhlak. Tutur Habib Rizik lewat video streaming yang tayang di kanal YouTube Hers Subeno Arif pada Rabu 20 Juli 2022. Di sisi lain, dalam perkembangan kasus Brigadir J, Baradae mengajukan diri sebagai justice collaborator dalam kasus tembak-menembak sesama polisi yang terjadi di rumah atasannya, Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Berbeda dengan keterangan awal, Baradae mengungkap tidak ada insiden baku tembak dalam kasus pembunuhan Brigadir J, melainkan eksekusi. Nama mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo tengah ramai diperbincangkan seusai kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinasnya mencuat. Banyak masyarakat yang mengkaitkannya dengan peristiwa KM 50 yang menewaskan 6 laskar FPI di tol Jakarta Cikampek. Masyarakat meminta agar kasus tersebut diusut kembali lantaran ada kejanggalan. Diketahui dalam menangani kasus KM 50, Irjen Verdi Sambo menjabat sebagai Kadif Propam. Kala itu, ia mengerahkan 30 anggota tim Propam untuk mengungkap kasus tersebut. Irjen Verdi menegaskan keterlibatan divisi Propam dalam kasus tembaknya 6 laskar FPI bukan karena indikasi pelanggaran. Namun, mereka bertugas memeriksa penggunaan kekuatan sudah sesuai perkap atau belum. Dalam mengusut kasus yang juga menjadi perhatian masyarakat itu, Irjen Verdi saat itu melakukan pengawasan dan analisis bersama Propam Polri. Kasus KM 50 berakhir dengan sidang putusan majelis hakim yang memvonis kedua terdakwa bebas. Kedua terdakwa tersebut yaitu Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yusmin. Dalam putusannya, majelis hakim mulanya menyatakan Bribtu Fikri dan Ibda Yusmin terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan hingga membuat orang meninggal dunia. Meski demikian, keduanya dibebaskan dengan alasan pembenaran. Pembenaran yang dimaksud yakni menembak untuk membela diri. Menurut penjelasan Hakim Ketua Muhammad Arif Nurianta dalam KUHP, alasan pembenaran terdiri dari beberapa poin. Poin tersebut ada yang menyebutkan perbuatan dilakukan karena pembelaan terpaksa dalam pasal 49 ayat 1 KUHP. Damai Hari Lubis turut menyelidiki kasus tewasnya Brigadir J. Ia berharap korban yang meninggal jangan sampai dinyatakan sebagai tersangka seperti kasus penembakan laskar FPI di KM 50. Terlebih jangan korban yang meninggal dunia justru dinyatakan menjadi tersangka seperti awal peristiwa anggota laskar FPI yang tewas ditembak di tol KM 50 Cikampek, Jawa Barat. Kata Damai dalam keterangannya Rabu 13 Juli 2022. Oleh karena itu, Damai Lubis meminta Polri membuka proses penyidikan agar kepastian hukum benar-benar terwujud. Ia juga mengingatkan jangan sampai pelaku penembakan bisa bebas dengan dalih melindungi diri saat insiden itu terjadi. Dalam dokumen sprint itu, nama Irjen Verdi Sambo tertulis pada nomor 16, disebutkan dalam sprint 1583/7/HUA 6.6/2022. Surat tersebut berlaku mulai 1 Juli 2022 hingga 31 Desember 2022 mendatang. Sebelumnya, Verdi Sambo yang masih menjabat sebagai Kasat Gasus ini dibongkar Direktur Eksekutif Al Usman Hamid pada Kamis 20 Juli lalu. Karena itu, Usman Hamid mempertanyakan penonaktifan Verdi Sambo oleh Kapolri Jenderal Polisi Tio Sigit Prabowo. Kemungkinan Irjen Verdi Sambo menyabotase pengusutan tewasnya Brigadir Joshua. Usman menyebutkan bahwa jabatan tersebut tercantum dalam surat perintah Sprint 1583/6/HUK 6.6/2022. Surat perintah tersebut berlaku mulai 1 Juli 2022 hingga 31 Desember 2022. Menurutnya, jika Verdi Sambo belum dinonaktifkan dari jabatan tersebut bukan tidak mungkin akan mempengaruhi proses pengusutan tewasnya Brigadir Joshua. Usman mengaku pesimis kasus kematian Brigadir Joshua akan tuntas jika Verdi Sambo belum dinonaktifkan sebagai Kasat Gasus. Ia menyebutkan bahwa penonaktifan Irjen Verdi Sambo dari jabatannya tersebut sangat penting dilakukan demi independensi dan transparan Polri. Hal tersebut juga akan menambah kepercayaan publik kepada lembaga Bayangkara itu. Mengagetkan apa yang disampaikan Mahfud MD ini, kasus Brigadir J bukan kriminal biasa. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan kematian Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo tak sama dengan kasus kriminal biasa, sehingga harus bersabar menunggu pengungkapan kasusnya. Seperti dikutip dari CNN Indonesia, hal demikian ia sampaikan usai bertemu dengan ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu 3 Agustus. Mahfud tak menjelaskan lebih lanjut makna psikohierarkial
dan psikopolitis di kasus Brigadir J. Namun dia tetap meminta semua pihak bersabar terkait pengusutan kasus ini. Mahfud menjelaskan kini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tengah mengusut kasus tersebut agar semuanya terang benderang. Mahfud menegaskan dirinya tidak ikut campur dalam proses penyelidikan kasus tersebut, namun ia hanya mengawal berbasis kebijakan negara agar kasus ditangani dengan benar dan terbuka. Sebelumnya, polisi menyebut Brigadir J tewas akibat baku tembak dengan Baradae di rumah Irjen Ferdi Sambo. Menurut polisi, baku tembak terjadi usai Brigadir J melakukan pelecehan seksual terhadap istri dari Ferdi Sambo.